Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Mulai 1 Januari 2023 akan ada 2 perubahan perihal perekrutan pekerja migran di Taiwan. Pertama, PMA sektor domestik yang baru datang diharuskan mengikuti orientasi di pusat layanan satu atap. Kedua, PMA domestik boleh dikarantina di rumah majikan yang memiliki kamar dengan toilet terpisah dan langsung bekerja asalkan tes negatif setiap hari. Kementerian Ketenagakerjaan pekan lalu mengumumkan revisi terhadap larangan bagi PMA sektor domestik yang merawat penderita penyakit akut berisiko tinggi untuk dikarantina dan bekerja langsung di rumah majikan dalam waktu 7 hari setelah kedatangan. Mulai 1 Januari, jika rumah majikan memiliki kamar dengan toilet terpisah, PMA tidak usah lagi dikarantina di luar dan boleh bekerja langsung asalkan tes negatif setiap hari. Bagi majikan yang tidak mampu memenuhi syarat, PMA tetap harus menjalani karantina mandiri di asrama atau hotel karantina. Pada saat yang sama, MOL juga telah mendirikan pusat layanan terpadu pekerja migran dekat Bandara Internasional Taoyuan dan Kaohsiung. Mulai 1 Januari, PMA domestik yang baru direkrut akan dijemput langsung untuk mengikuti orientasi 3 hari 2 malam. Pusat layanan satu atap itu akan menawarkan akomodasi dan layanan internet gratis dan menyediakan ruang sholat. Usai orientasi, PMA baru akan dijemput oleh majikan atau agensi untuk menjalani karantina mandiri 5 hari. Pengendalian kedatangan penumpang dari Tiongkok akan diperketat. CICC mengumumkan per 1 Januari, penumpang yang terbang langsung dari Tiongkok diharuskan tes PCR, air liur, dan diisolasi 5 hari kalau positif. Sementara itu, pandemi di Taiwan juga kembali memanas. Jumlah kasus positif terus naik dalam 10 hari silam. Hari Rabu bahkan mencatat peningkatan 46% banding pekan lalu. Pandemi di Taiwan kembali perlahan-lahan memanas. Kasus lokal COVID-19 bertambah 27.942 pada tanggal 28. Terbanyak yakni 5 ribuan di kota New Taipei dan 3 ribuan di Taichung, Taoyuan, dan Taipei. Menanggapi lonjakan kasus di Taiwan dan mengantisipasi peningkatan jumlah warga yang kembali ke Taiwan seiring pelonggaran di Tiongkok pada 8 Januari, Yuan Eksekutif tanggal 28 mengumumkan protokol terkait. Mulai 1 Januari, yang terbang langsung dari Beijing, Shanghai, Chengdu, dan Xiamen atau melalui 3 hubungan mini diharuskan menjalani tes PCR air liur saat kedatangan, kemudian menjalani karantina mandiri 0+7 hari kalau negatif atau menaati pengendalian kesehatan mandiri 5+N hari kalau positif. Jumlah kedatangan dari Tiongkok pada bulan Januari diperkirakan 30.000 orang. Pada saat pandemi di Tiongkok semakin ganas, CICC akan memperketat pengendalian berdurasi sebulan pada penerbangan langsung dan 3 hubungan mini. Pada tahun 2020, total ada lebih dari 121.000 orang terdiagnosis kanker di Taiwan, meningkat 700-an banding tahun sebelumnya. Di antaranya kanker kolorektal berturut-turut 15 tahun menduduki peringkat pertama, sementara jam kanker menjadi lebih cepat 1 detik. Rata-rata 1 orang menderita kanker setiap 4 menit 19 detik. Kanker adalah penyakit pembunuh utama di Taiwan. Statistik tahun 2020 yang baru diumumkan Badan Promosi Kesehatan atau HPA di bawah MOHW menunjukkan bahwa pasien baru kanker berjumlah 121.979 orang, naik 725 orang dari tahun sebelumnya. Dari 10 kanker top, kanker kolorektal dengan 16.000 pasien berturut-turut 15 tahun menduduki peringkat pertama. Disusul kanker paru-paru, kanker payudara wanita, kanker hati, dan kanker mulut. 大肠癌发生的原因那有非常的多啦那这些红肉啦或者是酗酒那其实呢饮食习惯也会去影响。 Perlu dicatat bahwa tingkat kejadian standar untuk kanker kerongkongan dan kanker mulut pada kaum pria masing-masing 15 dan 10 kali lipat dari wanita. Menurut riset, kemungkinan pengonsumsi sirih yang menderita kanker mulut adalah 28 kali lipat dari yang tidak. Sementara jam kanker juga menjadi lebih cepat 1 detik banding tahun sebelumnya. Rata-rata 1 orang menderita kanker setiap 4 menit 19 detik. HPA mengingatkan warga yang memiliki kebiasaan mengunyah sirih, merokok, dan minum alkohol, risiko terkena kanker saluran pernapasan atas dan saluran pencernaan bahkan mencapai 10,5 kali lipat. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.